gue mau cerita. Nih, buat teman-teman semuanya yang pernah mengenal Miing, pernah mengenal Unang, Didin, dan Bagito, kita coba untuk menyapa kembali. Kesibukan saya sekarang yang pasti adalah bagaimana gonta-ganti masker. Paling tidak masker tidak boleh setiap hari, tidak diganti kan, nah, untuk kesehatan. Yang kedua, kesibukannya selain masker, bagaimana menjaga kesehatan agar tetap bugar dan kita punya imunitas yang kuat di era pandemi ini. Bagaimanapun juga kita tidak boleh menyerah. Sebab apa? Allah berikan nikmat pada kita lebih panjang daripada hanya sekedar pakai masker yang belum 6 bulan gitu. Jadi kita biasa saja, tidak boleh sombong takabur ya, dan tidak boleh juga terlalu paranoid ketakutan. Kita berpasrah diri, kita ikhtiar, cuci tangan, jaga jarak, lalu pakai masker, lalu makan nutrisi yang baik, olahraga, berjemur dan sebagainya. Itu pasti pola-pola hidup itu dilakukan. Itu kesibukan pertama pastinya. Kesibukan kedua, seiring berjalannya usia, baik usia karir maupun usia biologisnya saya, yang sekarang mungkin tidak lagi banyak orang yang tanya, Pak Miing kenapa nggak main lagi di televisi? Televisinya nggak mau nerima kita karena kita udah tua. Nah, tapi sekarang kan ada media yang revolusioner, namanya revolusi digital, diantaranya YouTube. Banyak orang tidak terkenal menjadi terkenal, banyak orang yang tadinya biasa saja menjadi orang kaya. Jadi ini sebuah temuan yang bukan main ini. Ini sebuah peradaban baru bagi bangsa di dunia ini, yaitu media sosial, diantaranya YouTube. Nah, sebelum ke sana, saya mau ngomong bahwa kesibukan saya sekarang di sini, saya sebagai diminta oleh Yayasan As-Safiyah menjadi Direktur Komunikasi Universitas Islam As-Safiyah. Jadi saya sekarang menjadi Direktur Komunikasi, membidangi kelembagaan yang sifatnya mengkomunikasikan segala produk-produk informasi dari universitas ini kepada publik ya. Jadi ini kartu nama saya. Jadi saya menjadi Direktur Komunikasi. Tugasnya juga merangkap menjadi Public Relation, bagaimana membangun image UIA ini, bagaimana mendorong UIA ini agar semua orang tahu ya, Universitas Islam ini bagaimana sebuah lembaga pendidikan memadukan antara ilmu dan agama. Nah, kalau bisnisnya saya membentuk sebuah perusahaan PT Indraloka Wigraha Anugrah ya, atau IWA. Kita lagi bikin IWA TV juga di IWA TV, di mana itu khusus properti. Jadi basic saya di properti, maka bisnisnya untuk kehidupan dunia saya sebagai konsultan dari manajemen properti, kemudian untuk pengabdiannya saya di dalam dunia pendidikan di As-Safiyah. Nah, itu kesibukan saya hari-hari di situ saya. Nah, sekarang kesibukan karir sebagai seniman. Karena seniman ini kan tidak ada pensiunnya. Ya, selama hayat di kandung badan istilahnya. Naluri kesenian tetap jalan, kreativitas harus tetap dibangun. Nah, untuk itu saya dengan Didin dan Unang mau tidak mau, ketika televisi tidak lagi menarik untuk Bagito tidak lagi menarik untuk televisi, maka sekarang kita ada ruang yang lebih liberal, lebih bebas maksudnya, lebih independen, yaitu channel-channel YouTube. Saya kira bukan orang tidak tahu diri, bagaimanapun juga memang mediumnya yang bisa diakses oleh setiap orang adalah YouTube. Kalau televisi sudah tidak bisa diakses oleh setiap orang, karena televisi hanya lihat umur orang, gimana potensinya segala macam. Nah, terlalu banyak birokratiknya. Tapi YouTube itu sangat merdeka dan setiap orang bisa berkarya, asal karyanya bagus, dinikmati orang dan disukai orang, maka dia jalan. Nah, untuk itu saya Didin Unang kembali dengan kerjasama dengan Gagas Studio, kita dalam minggu ini memproduksi kembalinya Bagito atau Bagito Return ini dengan tajuk Kopi Bagito, komedi pinter Bagito. Bagito bukan ingin mengulang sukses masa lalu, tidak ada bunga berkembang 2 kali. Tapi paling tidak di sisa hidupnya harus bermanfaat sebagai seniman. Bagito tidak akan meninggalkan akarnya sebagai pelawak yang harus smart, harus cerdas, harus kritis, harus berani, ya, dan tetap harus lucu.
Nah, kritik sosial menjadi apa namanya karakter dari Bagito itu sendiri. Memotret persoalan-persoalan sosial, ekonomi, budaya, politik itu adalah khasnya Bagito. Bagito akan tampil kembali di YouTube dan menemui para penontonnya. Saya tidak ingin menyebut penggemar, belum tentu menggemari, tapi penontonnya di masa lalu. Yang dulu nonton saya SMP dan SMA, sekarang sudah punya anak yang mahasiswa. Mungkin anak mahasiswanya tidak tahu kita, tapi bapak emaknya tahu kita. Insya Allah kita akan kembali. Itu satu Bagitonya. Dan saya juga bikin sendiri. Bang Miing punya cerita. Saya hanya akan ngobrol, bukan wawancara, tapi ngobrol dengan orang-orang senior, tokoh-tokoh nasional yang justru nyaris dilewatkan oleh para YouTuber yang tidak pernah diajak ngobrol. Nah, kita akan punya nilai yang berbeda. Gitu kurang lebih. Nah, itu kegiatan saya sehari-hari sekarang.